Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan belajar bersama mekanika dan kalor ya. Oke, gimana untuk diskusi sejauh ini? Apakah ada kesulitan sejauh ini? Sepertinya tidak ada ya, karena di grup kayak anteng ayem gitu lah. Karena nggak paham kak. Oke, iya. Saya kan pasti kalau emang nggak aman ya pasti bakal rame sih di grup ya. Oke, kalau begitu apa sih namanya? Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Wait, bentar. Apakah sudah terlihat apa yang saya share? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sesuai dengan yang di-share sama Mbak Wati, sekarang kita sudah masuk ke modul 3 ya. Bentar. Oke, sudah nggak apa-apa. Ke modul ketiga, terkait dengan apa? Terkait dengan gerak 2 dan 3 dimensi sebenarnya. Ya, ini 2 dan 3 dimensi. Cuman iya sih harusnya 2 dimensi aja deh, karena untuk 3 dimensinya kok kayak rada aneh aja sih buat saya ya. Gerak 2 dimensi. Nah, kira-kira nih kalau dari kalimat ini ada nggak hubungan sama materi sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan gerak lurus yang udah pernah kita pelajari. Kira-kira ada nggak? Ayo. Ayo. Gimana? Ada ya. Karena apa? Karena gerak 2 dimensi di sini ya cuman membahas terkait dengan ya cuman ada dimensinya ada 2 gitu. Dan di mana gerak di 2 dimensi di sini? Mungkin ini kita di sini nggak kayak sebelumnya ya, KB1 sendiri, KB2 sendiri, tapi di sini langsung aja. Jadi secara spesifik kalau ngikutin di BMP, gerak 2 dimensi itu ada 2 gitu ya. Gerak dimensi itu ada 2. Ada gerak parabola dan ada gerak melingkar. Oke. Nah, untuk gerak parabola mungkin saya ambil contoh dulu. Untuk gerak melingkar nih ya, yang saya udah tadi cari gambarnya, kurang lebih seperti ini untuk gerak melingkar. Nah, kalau untuk gerak parabola mungkin nggak asing lagi ya sama apa namanya, kalau kita apa sih namanya, lempar bola gitu ya, lempar bola basket atau apapun itu. Bentar. Nah, kurang lebih seperti ini geraknya. Nah, kalau kalian perhatikan dibandingin sama gerak sebelumnya gitu ya. Kalau gerak sebelumnya kan dia cuma satu arah doang ya, satu dimensi. Kalau dia di horizontal, ya horizontal doang. Kalau dia vertikal, ya vertikal doang gitu. Makanya kan ada yang kalau misalkan di ada GLB itu hanya untuk gerak untuk sumbu X gitu ya kan. Hanya untuk sumbu X gitu ya. Nah, sedangkan untuk GLBB sebenarnya sih bisa ya, di sumbu X itu GLBB bisa. Cuman kalau misalkan secara alaminya di sumbu Y itu udah pasti GLBB. Karena apa? Karena ada percepatan gravitasi gitu. Kalau di horizontal itu kan kadang percepatannya itu kalaupun ada bisa dibuat gitu. Contohnya kayak misalkan saya lagi naik motor nih, kemudian saya gas. Saya habis jalan terus saya tambahin lagi nih gasnya nih. Gitu. Kira-kira makin apa kecepatannya? Makin cepat atau makin lambat atau sama aja? Kenceng. Makin kenceng kan ya. Nah, berarti dari situ kan sudah ada yang namanya percepatan. Karena apa? Ada perubahan kecepatan yang terjadi, gitu ya.
pada satuan waktu, pada waktu tertentu gitu. Nah, lalu dari sini kita ambil di sini sebenarnya ya. Jadi karena di dua dimensinya di sini, karena kalau kalian lihat di sini, kalau kita ambil sebagai contoh yang ada di sini, ini ada dua dimensi, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Begitu juga dengan yang ada di sini. Ya, dengan yang ada di sini. Di sini itu ada AT dan ada AS. Nah, maka dari itu, semisal kita mau mencari nilai V yang ada di sini nih, kalau misalkan saya oper ke sini, maka nilai V yang ada di sini itu bisa kita pakai Pitagoras, gitu ya kan? Kita bisa atau saya gambarkan lagi deh, kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini, ternyata di sini ada V nih, gitu ya kan? Atau gini ya, lebih tepatnya begini. Saya punya vektor V di sini, kemudian berarti otomatis akan ada dua sumbu yang bergerak, ya. Ada ke sini adalah Vx dan kemudian ke atas ada Vy gitu ya. Nah, maka untuk mencari nilai V yang ada di sini bisa kita ini kan ada apa sih namanya? Segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kita bisa pakai Pitagoras sebenarnya. Berarti V-nya di sini adalah akar kuadrat daripada Vx kuadrat tambah dengan Vy kuadrat. Gitu ya. Nah, Vy kuadrat. Nah, lalu yang di sini, yang di sebelah kanan di sini, untuk mencari A total gitu ya. Jadi pada gerak melingkar itu ada gerak lurus juga gitu. Ada gerak lurus juga, ada yang ke dalam juga. Maka dari sini untuk mencari A total di sini itu juga sama nih. Kalau misalkan saya punya AS ke arah sini gitu ya kan. Kemudian AT ini adalah percepatan ketika dia bergerak lurus alias V di sini gitu ya. Maka vektornya pasti kita bikin seperti ini. Set. Ini adalah A totalnya gitu ya. Nah, berarti A totalnya sama kayak kurang lebih di sini. Berarti akar kuadrat dari AS kuadrat tambah dengan AT kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk nih di sini nih sebenarnya gerak melingkar itu sebenarnya mirip kayak gerak lurus sebenarnya. Cuman bedanya dia beda simbol. Kalau misalkan gerak kalau yang di sini ya, perlu diingat untuk digerak parabola di sini di sini sudah pasti ya. Ketika kita punya gerak parabola di sini, sumbu X itu pasti GLB ya, udah pasti GLB, sedangkan sumbu Y ini pasti GLBB gitu ya. Nah, maka dari itu rumus-rumus yang dipakai di GLB dan GLBB jangan sampai lupa gitu. Karena ini rumusnya yang dipakai itu cuman itu aja gitu ya. Nah, lalu untuk yang digerak melingkar gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak gerak vertikal gitu sebenarnya, cuma beda simbol. Kalau digerak melingkar, mungkin saya gerak melingkar. Ini mungkin saya bikin GM gitu ya. Lalu kalau gerak lurus itu adalah GL. Maka kecepatan yang ada di sini itu jadinya pakainya omega. Ya. Dari ini dulu deh. Kalau di sini jarak itu biasanya pakai S, ya kan? Kalau misalkan ntar dulu. Ini untuk jarak, di sininya pakai S, di sini pakai theta. Karena dia muter nih, ngikutin sudut gitu ya. Lalu kecepatan di sini itu di sini V, di sini omega. Lalu ada percepatan. Kalau di sini A, di sini itu alfa. Nah, jadi nanti rumusnya sama persis. Ada gerak melingkar, ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Dan rumusnya tuh sama persis, cuman tinggal ganti simbol yang ada di sini aja. Gitu. Nah, tapi sebagai tambahan, di gerak melingkar, ketika kita misalkan kayak ngelempar begini, maka akan ada yang namanya
gaya tarik ke dalam gitu ya. Oke, jadi ini saya gambar terpisah lagi aja. Misalkan anggap aja di sini. Oke, ini adalah bendanya. Kemudian dia bergerak dengan membentuk gerak melingkar seperti ini. Maka sembari di sini yang terjadi adalah di sini ada yang namanya gaya sentripetal. Ada Fs. Jadi ada gaya sentripetal, ada gaya sentrifugal sebenarnya, gitu ya. Ini FSP, ini sentrifugal gitu ya. Nah, atau ini ini satu saja deh. F sentripetal alias apa namanya? Gaya yang menarik ke dalam atau menarik ke pusat pusat ininya, gerak melingkarnya. Sedangkan ini adalah gaya sentrifugal, yang dimana sentrifugalnya adalah gaya yang kalau misalkan kita lempar, kita muter-muterin barang gitu ya, pasti berasa nggak kayak bendanya kayak pengen kelempar keluar? Berasa kan ya? Maka karena apa? Ada gaya sentrifugal di situ. Tapi karena berhubung ada yang menjaga, alias ada yang menarik kembali juga supaya dia berada di tetap lintasannya, itu ada, makanya kenapa dia nggak keluar. Nah, lalu selanjutnya di sini ketika bergerak, kira-kira ini geraknya pasti begini dong ya, ngikutin lintasan yang ada di sini. Tapi pada saat itu juga, misalkan nih, saya mau nanya, misal ternyata talinya ini putus, kira-kira benda ini bergeraknya kemana? Ke arah mana? Ke atas begini kan ya? Iya. Bener nggak? Nah, di sini ada V-nya dia, gitu. Ada V-nya. Jadi dari sini nanti dia lempar ke atas, naik ke atas, terus dia turun lagi, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau ngikutin BMP-nya kan dia harusnya ngikutin dari awal banget gitu ya. Sebelum masuk ke sini, itu ada yang namanya, kalau kita lihat dari sini berarti ada yang namanya vektor percepatan dan ada vektor kecepatan, ya. Jadi di sini untuk specially gitu ya, specially yang ada di sini, untuk yang di sini ini kita bahas berarti yang namanya adalah vektor kecepatan, dan kalau yang ini adalah vektor percepatan, ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya percepatan sesaat dan kecepatan sesaat juga. Maka dari itu sebenarnya ini kaitannya masih sama kayak di pertemuan sebelumnya gitu. Nanti akan ada yang namanya integral dan diferensial seperti itu, ya. Karena ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan gitu ya. Nah, kalau kita mau ke bawah, maka di sini nanti akan menggunakan turunan atau diferensial, ya, diferensial. Lalu kalau ke atasnya anti turunan alias anti diferensial, maka ke atas ini nanti pakainya adalah integral, ya. Dan di sini turunan atau integral yang masih dipakai adalah turunan atau integral fungsi aljabar, bukan fungsi trigonometri. Sehingga rumus yang masih umum yang dipakai itu adalah misal fx sama dengan a kali ax pangkat n, maka kalau misalkan kita turunkan dia f aksen x adalah n kali a x pangkat n kurang 1. Sedangkan kalau kita integralkan fx-nya terhadap fungsi terhadap variabel x, maka rumusnya jadinya begini: a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c, seperti itu, ya. Jadi nanti ada hubungannya sama materi sebelumnya, ya, kurang lebih. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Ya. Sambil ini jadi untuk yang percepatan sentripetal yang ada di sini gitu ya, percepatan sentripetal yang ada di sini, ini kalau misalkan kita mau rumuskan adalah Fs sama dengan M kali As.
Fs itu sama dengan mass gitu ya. Nah, AS di sini, tapi kalau di BMP dia makainya R ya, gitu. Nah, jadi nggak usah bingung. Nah, untuk AS di sini, ini itu adalah V kuadrat per R, ya. Nah, lalu di sini hubungan gitu ya, hubungan antara gerak lurus sama gerak melingkar. Oke. Nah, di sini saya tambahin lagi ya. Karena tadi gerak lurus sama gerak melingkar ini kaitannya erat, maka ada yang namanya hubungan ya. Hubungan yang dimana ini semacam kayak konversi gitu ya. Saling berhubungan antara GM dan GL. Nah, jadi kalau misalkan kita tadi kan hubungan theta dan S itu apa sih gitu ya. Nah, jadi hubungan S sama theta itu adalah begini gitu ya. S sama dengan theta kali R gitu ya. Lalu untuk omega dan V hubungannya adalah V sama dengan omega kali R. Lalu hubungan antara alfa dan A itu adalah A sama dengan alfa kali R. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti biasanya nih hubungan-hubungan ini nanti bisa jadi terpakai gitu ya. Nah, di mana di sini juga saya tambahin juga terkait dengan omega yang ada di sini. Jadi omega itu sama dengan 2πf dan di mana F ini adalah 1 per T besar. Gitu ya. Ini biasanya dibelajar di gelombang gitu. Cuman karena berhubung gerak melingkar tuh juga bisa dijadiin gelombang, semacam gelombang, makanya rumusnya bisa dicatut gitu, alias bisa dipakai juga di gerak melingkar. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Barangkali ada yang mau ditanya dulu sementara. Halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Halo. Tes. Insyaallah aman, Pak. Oke. Ya. Oke, ya sudah. Kalau begitu kita balik lagi terlebih dahulu ke KB1 ya kalau di BMP-nya. Mungkin sebagai ini contoh untuk soal nomor 1 adalah seperti ini. Kita dulu. Saya mau ini dulu. Apa sih namanya? Kopas dulu nih. Oke. Oh iya, silakan. Silakan nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi di sini ada contoh soal 3.1 gitu ya. Oke, katanya di sini ada sebuah kendaraan gitu ya, kendaraan robotik gitu ya. Ternyata bergeraknya di dataran yang luas dalam bidang XY, berarti ini gerak 2 dimensi gitu ya. Dan di mana dia mula-mula berada pada titik asal O gitu. Kendaraan itu digambarkan sebagai sebuah titik koordinat yang berubah pada waktu berubah terhadap waktu, di mana x-nya ini adalah ini kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tulis ini seperti ini sebenarnya. Xt gitu ya. Xt itu adalah 2,5 dikurangi dengan 0,2 T kuadrat gitu ya. Ini harusnya T kuadrat ya. Harusnya T kuadrat bukan T2 gitu. Ya, Nah, lalu di sini untuk di sini Y dalam fungsi T gitu ya. Dalam fungsi waktu adalah 1T alias T ditambah dengan 0,02 T kuadrat.
Nah, lalu ditanya, carilah posisi dan jarak kendaraan tersebut ketika T sama dengan 2 sekon. Kemudian carilah perpindahan dan vektor kecepatan rata-ratanya dari 0 sampai ke 2, gitu ya kan. Kemudian cari juga nih untuk V sesaat pada T sama dengan 2. Ya sudah. Berarti kalau kita mau nyari yang sebenarnya ini langsung ke yang B aja ya. Jadi ketika kita tahu bahwasanya kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan gitu ya. Oke, wait dulu. Oke, ini kita kerjain dulu ya sesuai dengan yang ini. Untuk yang A gitu ya, katanya posisi dan jarak kendaraan tersebut terhadap titik asal A gitu ya. Oke ya sudah, berarti untuk di sini berarti yang diminta adalah X2, Y2, lalu jaraknya tuh berapa gitu ya terhadap titik O gitu. Ya sudah, kita cari dulu nih. X2 itu sama dengan gitu ya, berarti 2,5 kurang 0,2 dikalikan dengan 2 kuadrat. Oke. Berarti 2,5 dikurangi dengan 0,2 kali 4 ya. 0,2 kali 4 berarti 2,5 dikurangi dengan 0,8, maka di sini X2-nya adalah 1,7 meter. Gitu ya. Nah, lalu untuk Y2-nya itu adalah 2 ditambah dengan 0,02 kali dengan 2 kuadrat. Berarti 2 tambah 0,02 kali 4 berarti 2 tambah 0,08. Berarti dari sini dia 2, berapa tuh? Wait dulu. Di sini soalnya sorry. Di sini T-nya bukan T pangkat 2 ya, ini typo ini. Saya lupa. Karena harusnya kalau ini dia T kuadrat jadinya nggak sesuai. Oke. Ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Oke. Ini dikali 8 berarti 0,16. Berarti 2,16 nih. Gitu ya kan? Nah, ternyata kita tahu bahwasannya kan ini dibikin koordinat ya. Nah, titik O, asal titik O itu yang dimaksud adalah titik di sini. Titik O itu adalah 0,0. Kemudian ternyata di sini kita punya X-nya sama T-nya kurang lebih segini, gitu ya kan? Nah, berarti ini 1,7 meter, ini 1,7, di ini 2,16. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi di sini sekarang kita posisinya adalah di sini nih. 1,7 alias 17/10 gitu ya saya bilangnya, per 216/10 gitu. Nah, lalu ditanya nih jarak gitu kan. Karena diminta jarak kendaraan terhadap titik asal nih ketika T-nya 2. Berarti yang diminta tuh adalah dari sini ke sini nih jaraknya berapa nih. Gitu. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Ya sudah. Ini kan dia jadinya bentuk apa? Bentuk segitiga siku-siku kan. Oke. So ini saya sebut saja R gitu ya. Saya sebut saja R atau mungkin S gitu ya. Berarti S-nya itu sama dengan akar kuadrat dari 1,7 kuadrat tambah dengan 2,16 kuadrat. Nah, kira-kira S-nya berapa tuh? Kalau dihitung kalkulator. Coba. Wait. 1,7 kuadrat ditambah sama 2,16 kuadrat, ini berarti berapa tuh? Ini jawabannya adalah akar kuadrat dari 7,5556. Berarti S nya adalah, ya tinggal kita akarin aja nih daripada si 7,556 nih ya. Akar kuadrat dari 7,5556. Jawabannya adalah 2,5556
Ini jawabannya adalah 2,75 meter. Jadi jaraknya adalah kurang lebih seperti ini, gitu ya kan? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Sampai Kakak. sini aman? Kakak, Oke. itu 17/10, 216 per 10 itu dari mana ya? Sorry, ini 216 per 100 nih. Oh, ini tuh apa sih namanya? Tahu kan bikin koordinat gimana di sini? Pasti kan x, y ya, bener nggak? Bener nggak? Kalau mau bikin koordinat kan x, y itu, ya kan? Nah, cuman yang jadi masalah kalau ini kita bikinnya jadi 1,7,2,16, kira-kira enak nggak ngelihatnya? Enggak. Nggak enak kan? Nah, makanya di sini saya pakai bentuk pecahan. 1,7 kan itu 17/10. Lalu 2,16 itu adalah 216/100. Kan X-nya adalah 1,7 ya kan? Jadi 17/10. Sedangkan Y-nya itu adalah 2,16. Jadinya 216/100. Jadi kayak penulisannya aja gitu loh. Dirubah bentuknya aja. Biar enak lihatnya. Kan kalau dibandingin sama ada koma-koma di sini kan lebih enakan begini ya. Bener nggak? Iya. Ya udah gitu aja sih, sebenarnya cuma ngerubah bentuk aja. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Nah, lalu di sini gitu ya kan. Nah, ternyata kan disuruh nyari kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata dari 0 sampai 2, berarti bisa kita tulis ini kan nanti jadinya V2 kurang V1 gitu ya, atau V ketika dia 2 dikurangkan V ketika dia 0 per gitu ya. Apa namanya, nggak usah deh. Untuk kecepatan rata-rata itu kan bisa ya sebenarnya pakai ini. Cuman perlu diingat kan kecepatan rata-rata itu kan adalah perpindahan gitu ya, perpindahan per selang waktu gitu ya kan. Nah berarti ini bisa kita tulis S2 kurang dengan S0 per 2 kurang 0 gitu ya. Nah tapi masalahnya adalah kita nggak tahu nih S2 nya berapa gitu ya kan, S0 nya tuh berapa gitu. Nah tapi di satu sisi juga seperti yang kita tahu bahwasanya ketika mencari daripada si R yang ada di sini gitu ya kan, ternyata apa, dia terpisah dari sumbu X sama sumbu Y nya gitu ya, dari sumbu X sama sumbu Y nya. Nah maka dari itu maka dari sini kita bikin untuk nilai delta untuk S nya ini itu apa, X tambah Y gitu ya. Nah, jadi posisinya itu kan pasti langsung X sama Y nya gitu lah. Kalau misalkan kita mau ini sebenarnya tuh kayak panjangnya juga sebenarnya. Cuman di sini sebenarnya tuh yang kalau tadi kita bikin yang ada di sini nih, ini kalau misalkan kita mau nyarinya langsung digabungin gitu ya, apa sih namanya, sebenarnya tapi ini kan lebih enaknya nih, ini adalah I nya gitu ya, ini adalah T nya adalah J nya gitu. Jadi kan ada vektor tuh ya, ada IJK. Nah sumbu X itu adalah dalam bentuk I dan Y itu adalah dalam bentuk J nya. Jadi sebenarnya untuk yang dua ini kalau kita bikin jadi satu, maka berarti 2,5 kurang 0,2 T kuadrat dalam satuan I gitu ya, dalam dalam satuan I, 2,5 dikurang dengan 0,2 T kuadrat I ya, ditambah sama T gitu ya, ditambah 0,002 T
T pangkat 3 J. Seperti itu ya. Nah lalu berarti langsung kita cari nih untuk S2 itu adalah ya tadi, berarti ini kalau kita masukin 2 berarti jadinya berapa? 1,7 ya. 1,7 di sini. Berarti 1,7 I tambah 2,16 J gitu. Nah, lalu untuk S0 itu berarti 2,5 I gitu ya. T-nya masukin ke 0 ya. T-nya masukin 0. Jadi untuk S0 itu adalah 2,5 kurang 0,2 kali 0 kuadrat I tambah 0 tambah 0,02 kali 0 pangkat 3 J gitu. Berarti ini jadinya apa? 2,5 I tambah 0J gitu ya. Nah maka kita balikin ke sini. Berarti fibernya sama dengan apa gitu ya. Fibernya sama dengan 1,7 I tambah 2,16 J dikurang sama 2,5 I per 2. Sehingga dari sini fibernya itu berapa nih? Berarti berapa tuh? Minus 0,8 ya. Minus 0,8 I tambah 2,16 J per 2. Sehingga berapa tuh jadinya? Fibernya sama dengan minus 0,4 I tambah 1,08 J gitu. Nah ini kalau mau dispesifikkan sebenarnya ini nggak jauh beda sama yang tadi nih. Jadi sebenarnya ini kalau emang kan 0 ke 2, 0-nya tuh kan sebenarnya harus ngecek lagi ya. Beda ya. Kalau ini kan S ketika dia 0. Sedangkan yang ini itu terhadap titik asal gitu. Nah, ternyata di sini ketika waktu yang ada di sini nih gitu ya, ketika di T-nya 0, dia nggak di titik 0,0, melainkan ini kalau kita bikin titik ya. Tadi kan ini kalau kita bikin titik jadinya 17/10,216/100. Kalau ini itu 25/10,0 gitu. Nah sebenarnya tadi kalau misalkan kita mau cari, kita gambar lalu cari perpindahannya, tinggal bagi selang waktunya, itu boleh sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau emang kita mau bikin, di sini dimintanya cuman vektor doang ya ternyata ya, cuman vektor. Jadi selesai nih yang untuk yang B ya, karena di sini dimintanya cuman vektornya doang. Kalau vektornya doang berarti ini. Nah ini bisa dispesifikan, berarti fiber X-nya itu adalah minus 0,4 gitu ya meter per sekon. Fiber Y-nya adalah 1,08 meter per sekon. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah tapi kalau misalkan mau ditanya fibernya, ya langsung aja akar kuadrat dari min 0,4 kuadrat tambah 1,08 kuadrat. Nah berapa tuh? Dihitung tinggal ini berarti 0,16 tambah berapa tuh? 1,08 dikuadratkan hasilnya adalah 1,11664. Berarti fibernya jadinya akar kuadrat dari 0,4 kali 0,4 bener ya. Berarti 0,16 tambah 1,11664 adalah ini berarti akar kuadrat dari 1,3264. Berapa tuh ya kan? Ya sudah, berarti tinggal akar kuadrat dari 1,3264. Jawabannya dia 1,15 meter per sekon gitu. Jadi kecepatan rata-ratanya sekitar segini kalau ditanya besar. Tapi kalau ditanya cuma vektor, berhenti sampai sini aja cukup. Atau kalau mau dispesifikan lagi secara per komponen, itu begini jawabannya gitu ya.
Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Halo, halo, ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Oke, kalau emang misalkan nggak ada yang mau ditanya terlebih dahulu, saya lanjut lagi nih ke yang C, gitu ya. Lanjut ke yang C. Nah, di sini C-nya tuh minta apa? Percepatan sesaat, dan dijawab adalah yang diminta apa? Nyatakan V pada dalam komponen-komponennya dan dalam besar serta arahnya, gitu ya. Arahnya kemana, gitu ya. Ya sudah, berarti untuk mencari C di sini, ya, kita harus secara spesifik. Yang diminta tuh adalah V2-nya berapa. Nah, tapi masalahnya VT-nya nggak ada, ya kan? Nah, ya sudah, berarti kita harus nyari V-nya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Karena ini gerak 2 dimensi, berarti kalau misalkan X sama dengan 0, berapa tadi? 2,5 gitu ya. 2,5 dikurang 0,2 T kuadrat, maka ini XT ya. Sorry, ini XT. XT. Nah, ini kemudian untuk YT-nya adalah berapa tuh? T tambah dengan 0,02 T pangkat 3. Maka kita butuh apa? Kita butuh yang namanya VT. Di sini VXT, lalu di sini VYT. Berarti berapa? Ini jadinya min 0,4 T. Lalu di sini 1 tambah 0,6 T kuadrat. Seperti itu ya. Nah, lalu ya udah. Jadi artinya berarti di sini tuh geraknya 2 dimensi gitu kan. Kecepatannya pun 2 dimensi gitu. Ya sudah, berarti Vx dalam kurung 2 gitu ya. Nah, ternyata kan gerak 2 dimensi ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari V-nya 2 tuh, di sini V2, berarti di sini ada Vx ketika dia 2 dan ada Vy ketika dia 2. Gitu ya. Nah, ya sudah, berarti Vx ketika dia 2 berarti min 0,4 kali 2. Berarti Vx2 nya adalah min 0,8 meter per sekon. Lalu untuk Vy2 nya itu sama dengan 1 tambah 0,06 kali 2 kuadrat. Berarti 1 tambah 0,06 kali 4. Berarti 1 tambah 0,24, jawabannya adalah 1,24 meter per sekon. Sehingga dari sini langsunglah gitu ya. Langsunglah kita gabung. Berarti V2-nya ini adalah akar kuadrat dari minus 0,8 kuadrat gitu ya. Ditambah dengan 1,24 kuadrat. Inilah pakai kalkulator ya, langsung aja ya. Berarti akar kuadrat dari 0,64 tambah dengan 1,24 dikuadratkan adalah 1,5376. Berarti V2-nya adalah ya ini kita tambahin dulu sama 0,64, jadinya akar kuadrat dari 2,1776. Berarti berapa tuh? Akar kuadrat dari 2,1776 gitu ya. Jawabannya adalah 1,47 atau 1,48 lah ya, kurang lebih. Sekitar kurang lebih seperti itu, 1,48an. Ini sebenarnya jawabannya 1,4756 deh. Saya bikin 1,4757 1,4757 meter per sekon gitu. Nah, tapi kalau tadi kan ditanya adalah komponen-komponennya ya kan. Nah, dari sini berarti bisa kita tulis sebenarnya ini kalau mau ditulis berarti V2 kalau misalkan mau dibikin kayak dalam I sama J berarti min 0,8I tambah 1,24C. Seperti itu. Kalau mau dibuat dalam bentuk vektor gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan di sini kita mau menghitung karena di sini secara spesifik ya, berarti Vx-nya itu alias V di X-nya ketika T-nya 2 itu adalah minus 0,8 dan V2-nya ketika dia di sumbu Y itu adalah 1,24. Nah, lalu inilah yang dinamakan besarnya. Ya, ini adalah besar V2. Gitu ya. Nah, tapi belum selesai karena di sini kita disuruh minta arahnya. Nah, arahnya gimana tuh? Ya kan? Nah, tadi kalau berdasarkan gambar yang ada di sini nih, ya dari gambar yang ada di sini, kita dapat simpulkan bahwasanya gambarnya tuh sebenarnya begini gambarnya, ya. Set. Jadi nih ada begini, ada sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Nah, ternyata di sini itu dia arahnya ke kiri atas, gitu ya. Arahnya ke kiri atas karena di sini sumbu X-nya dia minus. Nih di sini dia minus 0,8 dan dia ke atas sebesar 1,24. Gitu ya. Nah, dari sini kan berarti kita sudah punya segitiga nih. Bahwasanya punya segitiga. Nah, di sini sebenarnya tergantung ya. Kita mau lihat sumbu bilangnya apa ya. Cuman di sini saya mau ngambil sudutnya begini. Kan berarti ada segitiga segitiganya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya mau ngambil tetanya yang di sini. Jadi dari sini ke sini tuh panjangnya 0,8. Ini 1,24. Nah, yang ditanya tuh adalah tetanya gimana? Nah, saya tanya dulu sebelum itu. Dari gambar ini tuh sebenarnya udah jelas nggak arahnya tuh kalau kita ngikutin arah mata angin ke arah mana dia? Ke arah mana? Kalau boleh tahu. Kalau berdasarkan arah mata angin, timur kah, tenggara kah, apa barat daya kah, apa barat laut kah, apa dia timur laut, apa utara? Kira-kira yang mana? Barat ya. Barat doang. Ini loh, arahnya begini, udah begini. Kalau kita ikutin arah mata angin gimana? Gimana? Kan berarti kan yang ke sini. Nah, ini arah apa nih di sini? Ayo. 8 arah mata angin. Utara, timur, selatan, barat. Timur ini tenggara, kan gitu ya. Timur, tenggara, selatan. Ini timur. Timur, tenggara, selatan. Barat daya. Barat, ini barat. Lalu apa ini? Barat laut. Utara gitu kan. Terus apa ini? Timur laut. Berarti ini arahnya kemana? Ke barat laut ya. Barat laut. Nah, ke arah barat laut. Tapi di sini kalau dalam fisika dia maunya spesifik mungkin. Barat laut yang kalau yang kita bikin begini, sudutnya sama semua. Gitu, sudutnya sama semua. Ini 45 gitu ya. Ini pun juga 45, 45, 45 semua. Ya, tapi di sini apakah dia 45 derajat? Nggak tahu, gitu kan. Maka dari itu di sini kita harus ngitung nih tetanya gimana. Nah, karena ada di depan sudut sama samping sudut, maka untuk mencari sudutnya kita bisa pakai tan. Tan theta sama dengan 1,24 per 0,8. Tadesa depan per samping. Maka untuk mencari tetanya itu bisa kita pakai kalkulator dengan menulis seperti ini kalau ditulis ya.
Oke. Inverse tan 1,24 per 0,8. Nah, ini kalau dihitung gitu ya, kalau dihitung ini tuh jawabannya harusnya sekitar 33 enggak sih harusnya ya. Coba aku cek dulu ya. Inverse tan dari 1,24 dibagi dengan 0,8. Jawabannya adalah 57 derajat. Gitu. 57 derajat. Nah, berarti di sini kalau kita spesifikkan ini 57 derajat ya. Benar nggak? Jadi kalau kita tulis di sini nih adalah ini tuh 57 derajat. Lalu dari sini ke sini tuh berapa? 33 derajat. Jadi di sini jawabannya ada dua. Either antara 57 derajat ke arah barat laut gitu ya. Dimana arah barat lautnya itu adalah 57 derajat dari arah apa? Barat apa timur? Barat apa utara? Kalau ini 57 derajat ini kira-kira dari mana nih? Arah yang mana? Utara apa barat? Kadang kan ini pasti U-nya nih, utara. Ini baratnya nih. Nah, berarti 57 derajatnya dari arah barat. Sedangkan ini 33 derajat dari arah apa? Dari arah utara. Atau bisa juga mau dispesifikan seperti ini. Saya mau nanya, kalau misalkan saya mau menghitung dari sini ke sini berapa besar sudutnya? Karena ini sudah jelas nih ada sudut siku-siku. Kira-kira dari sini ke sini berapa? 123. 123 derajat. Nah, berarti jadi sebenarnya kita bisa bilang juga nih. Jadi ke arah barat laut di sini spesifiknya adalah 123 derajat dari apa? Sumbu X positif. Ya, sumbu X positif. Nah, di sini juga saya tambahin nih. Minus 57 ya. Ada tahu nggak yang kenapa dia minus? Kalau ini positif. Kalau ini juga positif. Karena ini juga kita bisa bilang begini. Ini juga bisa kita bilang 237 derajat sebenarnya. Dari sumbu X positif. Tapi di sini 230 derajatnya dia minus. Nah, kenapa kok ada plus minus? Kira-kira ada ngaruh di bagian mana? Ayo. Berputarnya. Arah perputaran. Kalau negatif itu adalah berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam ini dia nilai sudutnya positif gitu ya kan. Tapi kalau misalkan begini dia nilainya negatif. Seperti itu ya. Oke. Kalau begitu sampai sini dulu. Ini sebenarnya ada lanjutannya lagi sih. Di sini diminta kalau dilanjutin ke contoh soal yang kedua, dia minta percepatan rata-rata sama kecepatan rata-rata. Oke. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau ditanya dulu nggak? Bingung. Bingungnya kenapa? Bingung di mana? Banyak jalan. Banyak jalan. Kayak gini maksudnya ya. Ini mah tergantung PG-nya emang. Kalau misalnya PG nggak bisa jawab pasti. Yang jelas tuh konsepnya tuh ini tuh sama kayak pertemuan kemarin. Kalau kita nggak punya vektor kecepatan, maka
kalau ada vektor posisi dan kita butuh vektor kecepatan, maka harus spesifikkan vektor kecepatannya. Apa rumusnya gitu, apa fungsinya. Nah, tapi di sini karena dia geraknya 2 dimensi, maka kita berlaku vektor. Kurang lebih seperti ini. Vektor kecepatan ataupun vektor percepatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengkombinasikan sebenarnya ya emang, karena nanti ini geraknya nanti pas kita kecuali nanti pas masuk ke gerak parabola sama gerak melingkar. Terutama untuk gerak parabola deh gitu. Kalau gerak parabola kita nggak pakai kayak gini lagi, karena emang udah spesifik angkanya. Jadi langsung angka pasti gitu, nggak ada dalam bentuk T-nya, nggak ada dalam bentuk I-nya, kayak gitu nggak ada gitu. Jadi dia mengkombinasikan ya emang gitu, mengkombinasikan mau nggak mau. Karena nanti apa sih namanya? Bisa jadi pas digerak parabola tuh pertanyaannya juga bisa ke sini sebenarnya. Kurang lebih bisa seperti ini. Karena kan ketika gerak parabola tuh kan di sini ada posisinya nih ya kan, ada posisinya nih A B C D, terus ada kecepatannya juga kan gitu. Nah itu nanti bisa bentuk vektor dan pasti ada sudutnya kemungkinan besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia memang memanfaatkan konsep vektor sama gerak lurus yang sebelumnya udah pernah kita pelajari gitu. Ya makanya kelihatan rumit, iya rumit karena gabungin beberapa konsep yang udah ada. Kalau kemarin kan cuma 1 dimensi, nah kali ini dia 2 dimensi, gitu. Emang sedikit menjelimet, iya. Apalagi di sini. Kalau di sini baca sudut itu nggak ada patokannya, kecuali kalau misalkan di kelas offline. Ya kan, maksudnya di tatap muka atau yang bikin soal tuh dosennya ataupun ini gurunya gitu kan. Kemudian pakai aturan. Oke, karena jawabannya ini bisa beragam gitu ya. Karena ini ada berapa jawaban berarti untuk arahnya? Ada 4 kan ya? Ada 4. Kebanyakan nih, kan gitu ya. Maka dibikin aturan dari gurunya yang bersangkutan. Oke, untuk membuat sudut atau membuat sudut nih, kalau mau nyari arah, kalau misalkan kalian mau narik sudut, ambil dari sumbu X positif dan berlawanan arah jarum jam alias yang nilainya positif. Kayak gitu. Jadi jawabannya cuma 1. Tapi karena kita nggak tahu nih spesifik yang mana yang lagi dibahas, ya sudah gitu loh. Ya sudah, kita jawab beberapa kemungkinan karena ya emang inilah kenyataannya gitu. Emang mumet, emang harus dibiasakan ngerjainnya. Itulah ketika kalau misalkan dulu mungkin sekolah gitu ya belajar fisika, ya emang udah kalau udah menjelimet ya bisa menjelimet gitu. Dan ini menjelimetnya masih tingkat sedang, masih tingkat di bawah, masih rada di bawah. Kalau udah yang rada ekstra tuh yang soal-soal yang sekelas olimpiade, simakui, nah itu udah menjelimet itu mikirnya. Tuh. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau tadi emang ribet sih, emang ribet. Emang kudulah harus biasakan dulu gitu. Cukup mas. Ya, oke. Harus dipelajari bolak-balik dulu ya. Bener harus, apalagi kalau bisa, kalau emang nggak mau repot, bikin soal dari ini, tapi diganti gitu loh fungsinya. Diulang lagi aja, nggak apa-apa, gitu. Oke, nah melanjutkan yang ini, jadi di sini tuh di contoh yang selanjutnya masih membahas terkait dengan yang ada di sini, tapi dilanjut lagi tuh percepatan rata-rata, gitu. Ya, nah jadi ini mungkin pertanyaannya langsung saya lanjut ke yang C gitu ya, yang D gitu, ke yang D misalkan. D itu adalah abar, dimana abarnya itu dari
Abarnya tuh berapa dengan T-nya dia 0 sekon sampai dia T-nya dia 2 sekon. Ya sudah, berarti otomatis untuk mencari abar di sini, kalau V bar itu adalah kayak gini, berarti ini adalah delta V per delta T gitu ya kan. Oke, delta V per delta T. Ya kan? Nah, di sini otomatis bisa kita tulis begini. Abar itu adalah V2 kurang V0 per 2 kurang 0. Nah, kita tahu bahwasanya V2 sama V0-nya di sini udah kejawab ya, bahwasanya ketika dia 2 ini udah kejawab nih. Dia minus 0,8 untuk Vx, kalau untuk Vy-nya adalah 1,24 gitu ya. Oke. Nah, berarti untuk V2 gitu ya. Tadi kan kita udah kehitung ya. Vx2 itu adalah minus 0,8 meter per sekon. Lalu Vy2-nya adalah sebesar 1, berapa tuh tadi? 1,24 ya. 1,24 meter per sekon. Nah, ini bisa kita tulis nih. V2-nya adalah kayak gini ya tadi ya. Min 0,8 I tambah 1,24 J. Nah, sekarang kita cari nih Vx0. Berarti tadi Vt-nya nih ini ya. Berarti min 4 kali 0. Min 4 kali 0. Jadinya dia 0. Lalu Vy ketika dia T-nya 0 itu adalah 1 ditambah dengan 0,06 kali dia 0. Jawabnya dia 1. Gitu ya. Sorry. Bentar dulu. Ya dia 1 ya. 0,6 kali 0 ya. 0 kuadrat gitu. Nah, dari sini kita bisa bilang V0 adalah 0I tambah J. Berarti dari sini kalau kita lanjutin berarti abarnya sama dengan apa? Min 0,8I tambah 1,24 J dikurang sama 0I tambah J. Kan gitu ya? Per 2. Per 2. Berarti abarnya sama dengan min 0,8I tambah. Ini kalau dihitung gimana? Berarti 0,24 ya. Kan 1,24 J dikurangin dengan J. Jadinya berarti 0,24 J. 24 J per 2. Berarti ini bisa kita tulis 0,4 I tambah 0,12 J. Yang artinya berarti abarnya yang X ini adalah 0,4. Lalu abar yang di Y adalah 0,12 gitu ya, meter per sekon kuadrat, meter per sekon kuadrat. Nah, misal ternyata diminta nilai abarnya nih dari sini, besarnya gitu. Ya udah, nanti tinggal kalian cari aja nih, nanti kalian coba wait dulu, besar A-nya gitu ya. Jadi akar kuadrat dari min 0,4 kuadrat ditambah sama 0,12 kuadrat. Nah, nanti kalian ketemulah abarnya tuh nanti hasilnya berapa. Gitu ya. Nanti ini coba sendiri ya. Oke, ini abarnya. Nah, lalu lanjut lagi nih. Tadi ini kita minjem yang ini dulu. Oke. Ini saya pinjam lagi, saya kopas lagi. Oke, lanjut yang pertanyaan yang D. Yang D itu ditanya E ya, adalah percepatan ketika dia 2 detik. Berapa? Nah, berarti kita butuh AT-nya tuh. Kita butuh fungsi percepatan. Nah, berarti ini kita lanjutin nih. Kita turunkan lagi. Berarti AT-nya tuh adalah minus 0,4. Lalu di sini untuk X ya. Nah, untuk AYT-nya gitu ya sama dengan
0,12T gitu. Nah berarti kalau kita mau nyari A2, ya berarti kita cari dulu tuh AX2-nya tuh berapa. Kan berarti tetap minus 0,4 meter per sekon kuadrat ya, karena nggak ada T-nya. Lalu AY2 sama dengan 0,12 kali 2, jadinya 0,24 meter per sekon kuadrat. Dari sinilah kita lanjut gitu kan. Kita lanjut nih. Berarti A2 itu sama dengan akar kuadrat dari min 0,4 kuadrat tambah 0,24 kuadrat. Nah berapa tuh hasilnya? Sorry itu dulu 0, ini berapa ini jawabannya? Sekitar 0, ya kali ini saya percaya sama BMP aja ya. Nah ini jawabannya adalah 0,47 meter per sekon kuadrat. Nah lalu dari sini nih, kalau ini kita gambar ya, ini kalau kita gambar atau kita bikin vektornya gitu ya, berarti A2 ini sama dengan minus 0,4I tambah 0,24J. Nah lalu ini kalau kita gambar dalam koordinat gitu ya, dalam koordinat kartesius, berarti nilai A yang ada di sini itu punya arah seperti ini, dimana di sini adalah minus 0,4 dan di sini adalah 0,24, dan ini besarnya tuh ya 0,47. Maka dari itu di sini biasanya juga ditanya nih arahnya gimana. Nah di sini kita sepakat lagi ya, bahwasanya kita ngambilnya tetanya tuh yang dari sini gitu ya. Nah, tetanya dari sini dan nanti arahnya ke sana gitu ya. Berarti ini nanti pakainya negatif. Berarti kita punya segitiga siku-siku di situ. Oke. Ini theta, ini 0,24, ini 0,4. Nah, berarti paketan 0,24 per 0,4. Berarti tetanya adalah inverse tan. Kalau di kalkulator dia pakai atan atau inverse tan juga boleh ya, nggak ada masalah. Oke, 0,4. Berarti tetanya sama dengan berapa tuh? Ya kan? 0,24 dibagi dengan 0,4 itu adalah 0,24 bagi dengan 0,4 itu adalah 0,6. Lalu saya cari nih inverse tan dari 0,6. Jawabannya adalah 30,96 derajat. Berarti theta di sini nilainya berapa? Minus 30,96 derajat. Dan kalau mau dispesifikan, berarti arahnya kayak tadi ya, berarti arahnya barat laut sebesar atau arah barat laut barat laut sebesar minus 30,96 dari arah apa? Dari arah barat. Jadi ini arahnya nih kurang lebih ya. Kalau besarnya yang ini, yang di atas. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Atau mau langsung lanjut aja? Mereka lanjut aja. Sambil lanjut bolak-balik. Oke. Nah, ini lanjut ke balik lagi ya. Nah, kalau gerak melingkar nanti kalau emang misalkan ini mungkin nggak saya spesifikkan ya, karena kayaknya kalau di BMP dia lebih fokusnya ke bagian sini nih. Ini tinggal rumus aja, nggak menjelimet kok ya.
Ini mungkin rada saya skip gitu ya. Ada saya skip kalau nanti emang waktunya kita cukup gitu ya. Nah, saya lanjut nih ke gerak parabola ya. Saya lanjut aja ke gerak parabola. Nah, di sini gerak parabola ya, parabola tuh berarti berbentuknya adalah bentuk parabola ya. Bentuknya dia parabolik. Yang berarti di sini ada dua sumbu ya. Nah, nanti untuk sumbu X yang horizontal pakai rumus GLB. Kalau sumbu Y pakai GLBB. Nah, tapi di sini karena berhubung waktunya tidak begitu banyak, atau misalkan nanti ketika saya jabarin rumus malah memakan waktu, malah nanti nggak ngerti, saran saya kita langsung pakai angka aja ya. Kita langsung pakai angka. Oke, wait dulu. Saya lihat dulu untuk soalnya. Ini apa namanya? Nggak bahas rumus ya, jadi langsung pakai angka aja. Bentar dulu, saya cari soal dulu. Oke, jadi di sini saya punya ini untuk dasar ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya nih, ini kita punya sebuah meriam gitu ya. Jadi anggap aja di sini ada sebuah meriam gitu ya. Ada sebuah meriam. Terus kemudian, atau kalau enggak inilah ketapel. Terus kemudian kalian tahu yang namanya Angry Bird ya, set gitu, ada talinya nih misalkan, gitu ya. Nah kemudian ketika di sini dilepaskan, ini dengan asumsi bahwasanya tidak ada jarak yang signifikan, tidak ada jarak yang signifikan berbeda ya antara antara atasnya ini dengan yang paling bawah. Jadi bisa saya abaikan dulu sementara. Jadi di sini saya punya sumbu bayangan begini kurang lebih. Nah, ternyata ketika di sini dia bergerak nih dengan kecepatan sebesar 20 meter per sekon. Di mana di sini membentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah pertama adalah jarak terjauh ya, dan ketinggian maksimum. Oke, ketinggian maksimum. Oke. Wait adalah saya cari yang tadi aja nih. Oke. Nah, lalu ternyata kan ada kalau digambarkan nanti geraknya kurang lebih seperti ini ya. Ya, geraknya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di sini gerak parabola tuh biasanya jarang banget ya ditanya secara spesifik di bagian sininya, gitu. Nah, tapi mungkin saya tambahin deh ya. Apa sih namanya? Untuk yang di ini B, ini C gitu ya. Lalu A ini ditanya adalah posisi ketika T sama dengan 2 sekon. Gitu ya. Ataupun oke, sorry. Ini berarti bukan B sama C lagi di sini. Ini saya rubah aja. Ini B, ini C, ini D. Nah, ini saya tanya kecepatan ketika T sama dengan ini, jangan 2 deh. Saya bikin 1 aja, misalkan 1 sekon. Ini juga T sama dengan 1 sekon. Ya udah, karena ini bergeraknya kurang lebih seperti ini, nantinya kurang lebih kayak gini ya kalau dilanjutin. Apa namanya? Set. Nah, nanti gambarnya begini nih. Gitu ya. Jadi anggap aja bagus. Nah, tadi ternyata dari sini nih punya sebesar V0 20 meter per sekon. Nah, karena dia bergeraknya dia 2 sumbu, maka
sembari dia bergerak di sumbu X, dia bergerak juga di sumbu Y. Maka di sini ada V0X dan ada V0Y. Nah, ya sudah. Berarti untuk V0X-nya V0 kali cos 30, ya kan? Berarti V0-nya 20 kali cos 30-nya adalah setengah akar 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Lalu V0Y-nya gitu ya, V0Y-nya adalah V0 kali dengan sin 30. Berarti 20 kali setengah. Jawabannya adalah 10 meter per sekon. Oke, ditanya posisi ketika T sama dengan 1 sekon. Berarti ditanya adalah untuk X sama ininya, Y-nya dulu. X-nya karena di sini di sumbu X, berarti pakai GLB atau GLBB? GLB. GLB kan. Nah, rumus GLB apa? Cuman V sama dengan S per T kan? Bener nggak? Ya, rumus GLB kan cuman V sama dengan S per T. Tapi ini diganti. Ya, ini diganti. Jadi ntar dulu. Mungkin saya tulis di sini aja ya. Tadi kalau GLB kan rumusnya V sama dengan S per T. Ya. Kalau ini kan ada 3 ya. VT sama dengan V0 tambah AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS, dan S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, V sama dengan S per T. Nah, V-nya kita spesifikan. Vx sama dengan S-nya kita ganti jadi X per T. Nah, Vx-nya berapa? Vx-nya berapa? 10 akar 3. Kenapa? Perlu diingat GLBB itu di GLB kecepatannya stabil. Jadi mau dimanapun tetap 10 akar 3 gitu. 10 akar 3 sama dengan X per 1. Berarti X-nya adalah 10 akar 3 meter. Nah, lalu untuk Y-nya berarti pakai GLBB. Nah, dari sini kalau kita mau nyari jarak, kita ada kecepatan awal dan ada T-nya, berarti kita bisa pakai rumus yang nomor 2 aja. Pakai rumus nomor 3 kan? Berarti di situ Y sama dengan, nah, harusnya dia V0 aja, tapi di sini kita spesifikan V0Y kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Berarti Y-nya adalah V0Y-nya adalah 10 kali 1 tambah setengah kali min 10 ya, kali 1 kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan 10 kurang 5. Berarti Y-nya adalah 5 meter. Berarti dapat kita simpulkan X, Y-nya itu adalah 10 akar 3,5 gitu ya. Nah, lalu untuk B-nya ya, di sini diminta kecepatannya pada T sama dengan 1 sekon. Nah, berarti kita bahas ada 2 nih. Vx ketika 1 sekon dan Vy-nya ketika dia 1 sekon. Nah, Vx-nya yang 1 sekon ini itu masih sama aja gitu ya. Nah, Vx yang ada di sini, dia kecepatannya masih sama nih dengan kecepatan awalnya. Jadi ketika dia di sini T-nya saat T sama dengan 1 sekon, ya Vx-nya sama dengan V0x. Alias Vx-nya adalah sebesar 10 akar 3 ya. 10 akar 3 meter per sekon. Nah, lalu V-nya saat 1T sama dengan 1 sekon, ini kita bikin ada T, ada V0, dan berarti otomatis kita nyari kecepatan akhirnya. Berarti pakai rumus nomor 1 nih. Ya, kita punya V0, kita punya T. Berarti di sini
VTY gitu ya, kita spesifikkan VTY sama dengan V0Y tambah A kali T. VTY sama dengan 10 tambah min 10 kali T nya 1. Berarti VTY nya sama dengan berapa? 0 gitu. Nah, artinya ketika dia berada ketika di sini nih gitu ya. Ketika T sama dengan 1, Vx nya adalah 10 akar 3 dan VTY nya dia 0. Dan dengan begitu berarti ini sama ini kita gabungin menjadi apa? Menjadi V. V nya adalah akar kuadrat dari 10 akar 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya jawabannya akan tetap sama ya, 10 akar 3 juga. 10 akar 3 meter per sekon. Seperti itu ya. Nah, lalu lanjut dari soal ini disuruh nyari jarak terjauh. Nah, untuk nyari jarak terjauh ya, berarti ditanya adalah X max. Nah, karena ini GLB, dia ada di sumbu X, pakai rumus GLB. Berarti Vx sama dengan X max per T. Nah, tapi di sini T-nya adalah Tx max. Bukan yang T sama dengan 1. Hati-hati ya. Nah, lalu Tx max-nya ini nggak ada. Gimana dong? Nah, jadi kalau gerak parabola di sini karena dia geraknya 2 sumbu, maka kita bisa memanfaatkan kerjasama antara mereka berdua gitu ya. Ini saya saya kopas dulu aja. Kerjasama antara mereka berdua nih gitu ya. Saya butuh kerjasama antara mereka berdua. Yang dimaksud X max itu yang mana sih gitu ya kan? Nah, X max itu yang ini, dari sini ke sini nih. Ini adalah X max. Nah, untuk mencari X max di sini waktunya nggak ada. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika gerak parabola, ketika ada sebuah benda melakukan gerak parabola, maka ada yang namanya di sini titik tertinggi. Ini namanya titik tertinggi. Ya. Nah, naik ke atas sini sama ke bawah sini itu waktunya sama. Gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari ujung ke kiri ke ujung kanan di sini itu sama aja ya. Berarti dari sini nih untuk Tx max-nya itu adalah T naik tambah T turun. T naiknya itu dari bawah ke titik tertinggi. Nah, berarti untuk mencari T naik ataupun T turun perlu diingat ya. Di sini T naik sama T turun itu sama nilainya. Nah, dengan begitu kita cari T naik aja ya. Nah, cari T naik. Karena ini sumbunya sumbu Y, berarti pakai GLBB. Berarti kita bisa memanfaatkan menggunakan rumus yang nomor 1. Kenapa? Karena di sini perlu diingat ketika kita naik ke atas begini, ketika dia naik nih begini, ya kan, ketika sebuah benda ada dilempar ke atas dengan kecepatan tertentu gitu ya kan, ada nilainya, maka ketika di sini kita asumsikan di sini titik tertinggi, kecepatannya dia 0 ya. Jadi ketika titik tertinggi V yang ada di sini itu nilainya 0. Makanya di sini udah ketahuan VT-nya 0. Maka dari itu kita pakai rumus ini. Berarti 0 sama dengan 10 ya, tambah min 10 kali T. Berarti 0 sama dengan 10 kurang 10 T. Berarti 10 T sama dengan 10. Berarti T-nya 1 sekon. Berarti artinya di sini kita tahu bahwasanya waktu untuk sampai
titik tertinggi itu butuh 1 detik. Nah, dengan begitu berarti kalau misalkan naiknya 1 sekon, berarti ini juga 1 sekon. Ya udah, Tx max-nya adalah sebesar 1 tambah 1. Berarti Tx max-nya adalah sebesar 2 sekon. Nah, kalau udah berarti tinggal kita cari X max-nya ya. X max-nya saya pindahin ke sini aja deh, gitu ya. Nah, berarti Vx-nya kan berarti Vx sama dengan X max per Tx max. Berarti Vx-nya adalah 10 akar 3 sama dengan X max-nya itu yang ditanya, Tx max-nya 2. Berarti X max-nya sama dengan 20 akar 3 meter. Gitu ya. Nah, lalu melanjutkan yang tadi, kan di sini ditanya juga ketinggian maksimum. Berarti yang ditanya ini nih. Sebenarnya dari sini kita dapat yang namanya Y max gitu, ya. Nah, Y max. Nah, karena ini ada di sumbu Y, berarti pakai rumus GLBB. Nah, pakainya rumus yang mana nih? Pakai rumus nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Pakai rumus nomor 3 aja. Kenapa tuh? Karena V0-nya ada, T-nya juga ada. Jadi kita manfaatkan aja pakai rumus nomor 3. Berarti tadi harusnya S kita ganti Y max. Y max sama dengan V0Y kali T tambah setengah AT kuadrat. Berarti Y max-nya sama dengan V0Y-nya adalah 10 kali 1 kali. Nah, di sini untuk mencapai ke titik tertinggi butuh waktu berapa? Butuh waktu 1 detik. Berarti Y max-nya dia 1, T-nya dia 1, setengah kali min 10 kali dengan 1 kuadrat. Berarti Y max-nya adalah 10 kurang 5. Jawabannya adalah 5 meter. Jadi dari sini dapat kita simpulkan jarak terjauh sebesar 20 akar 3 meter, dan kemudian ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau gerak parabola ngerjain soal ini, dia harus melibatkan tergantung soalnya apa, informasinya apa, dibutuhkannya apa. Maka kalau emang butuh bantuan dari salah satu sumbu atau menggunakan 2 sumbu, ya pakai aja gitu ya. Jadi kalau emang misalkan dia butuh 2 sumbu, ya pakai aja dua-duanya gitu. Tapi kalau ternyata dia cuma pakai 1 sumbu dan bisa selesai, ya sudah pakai 1 sumbu saja gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang gerak melingkar ini nggak jauh beda sama GLB gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau di di gerak melingkar, nanti kalian bisa lebih fokusnya ke soal yang ada tambahannya, itu adalah ini. Dan ini tinggal ngapalin rumus saja selesai gitu, kalau emang nggak mau repot ya gitu. Jadi kita sampai sini dulu aja untuk sampai sini aja, sampai gerak parabola. Kalau gerak melingkar, soal gerak melingkar itu serupa dengan soal gerak lurus, hanya beda simbol saja ya.
Hanya beda simbol saja gitu ya. Jadi V-nya ganti jadi omega gitu ya kan, sesuai dengan yang ada di sini. V-nya ganti jadi omega, S-nya jadi theta, A-nya jadi alfa seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Ini kalau gerak parabola nanti deh saya coba cari, harusnya ada deh soalnya gerak parabola tuh. Atau kayak pernah deh kayaknya bahas soal gerak parabola. Kayaknya ada deh di bagian ini. Gerak parabola ini kayaknya waktu itu pernah deh bahas apa namanya? Bahas soal secara spesifik. Coba saya cek dulu. Oke. Bentar. Coba saya mau lihat dulu diskusi soal tugas. Oh iya, ini ada nih diskusi soal gerak lurus dan gerak parabola, kayaknya ada deh. Ya ada nih diskusi gerak lurus, kayaknya ada deh. Coba saja dulu. Oh iya, ada di sini, ada contoh soalnya. Gimana? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Halo, halo, halo. Tes. Insya Allah aman Pak. Aman? Oke, kalau gitu misalkan nggak ada yang ini serius nih, nggak ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk gerak parabola di sini. Jadi gitu, kalau misalkan emang jelimet kalau untuk yang 2 dimensi ini, kita harus buat soal yang ini tuh masih sama kayak soal sebelumnya gitu kan. Tapi di sini dia plus vektor gitu. Jadi di sini pun juga sama gitu kan, ketika kayak gini ini kan plus vektor juga gitu loh. Makanya sebenarnya materi ini tuh kalau udah gerak 2 dimensi tuh dia mix antara gerak lurus gitu ya, mix antara gerak lurus dengan vektor. Makanya gerak lurus sama vektornya harus didalamin lagi tuh, diulangin lagi, sama dikaitkan sama berpikir secara konseptual untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi yang lain? Halo, udah sepi nih gara-gara apa namanya, tadi sembari ini ada yang mungkin udah izin pamit gitu. Aman Mas, aman. Ayo, udah kalau gitu nanti mungkin disuruh nanti coba deh, soalnya kan gini, kita mau rada ngejar materi dikit ya. Jadi biar ceritanya sampai nanti pas UAS mungkin tinggal latihan soal aja nih. Jadi mungkin untuk minggu depan kemungkinan besar lanjut materi dulu ke modul keempat lah atau keberapa, biar kelarin materi gitu ya. Karena ini modul ketiga nih. Terus habis itu berarti kemungkinan besar nih kita minggu depan lanjut ke modul keempat dan seterusnya. Oke, kalau begitu ya. Soalnya kalau kita bahas latihan soal sendiri lagi, takutnya materinya nggak kekejar gitu ya. Jadi mungkin untuk soalnya, sehingga saya tuh kayak untuk materi vektor itu kayaknya ada deh. Bentar.
Ada nggak ya gerak parabola di sini materinya? Sorry, ini video, sahabat saya cek dulu gerak parabola. Oh ada deh, ada materi fisika terkait dengan gerak parabola dan contoh soal. Ini nanti bisa kalian search aja di YouTube apa namanya terkait dengan gerak parabola dan contoh soal gitu. Kalau mau latihan yang gerak parabolanya aja gitu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu untuk kelas mekanika dan kalor malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join ya, walaupun mungkin ada yang keluar di pertengahan sesi. Dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima Oke. kasih Mas Der. Terima kasih kembali. Oke.